Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustaz Randi. Baik Ustazah, Bapak Ibu semuanya, Insya Allah rangkaian acara kita malam hari ini. Yang pertama nanti sambutan dari Ketua Yayasan, kemudian juga ada sambutan dari salah satu pendiri daripada Yayasan Baitul Ummah. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan tauji dari Ustadz Arif. Dan insya Allah akan bertanya jawab insya Allah. Jadi mari kita pantau Zoom, ruang Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa membuka kameranya sehingga fokus mendengarkan ilmu. Insya Allah ilmu ini yang banyak akan lebih manfaat daripada yang lain. Mudah-mudahan kita fokuskan waktu kita untuk mendengarkan ilmu dan kita jaga adab-adab kita. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Baitul Ummah kepada Ustadz Arif. Kita persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama kita hormati, eh, yang hadir bersama kita malam ini Al-Ustadz Haji Muslim M. Yatim LC. Beliau Bapak Ibu kami perkenalkan, beliau adalah salah seorang pendiri dari Yayasan Wihdatul Ummah ini pada tahun 1992 ya. Jadi bersama Ustaz Dr. Nasrullah dan Ustaz Alam Sudin mendirikan yayasan kita ini. Makasih Ustaz, Alhamdulillah sudah hadir pada acara kita ini. Seterusnya kepada Ustadz Ustazah, pengurus yayasan Wahdatul Ummah yang hadir pada malam hari ini. Para Ustadz Ustazah, kepala unit dari TAM, TK, SD, SMP IT, SMA IT, Qurrata Ayun yang dirahmati Allah. Seterusnya teristimewa kepada seluruh Bapak Ibu, wali murid kami dari seluruh unit ya, yang kita undang pada malam hari ini untuk mengikuti acara peringatan Tahun Baru Hijriah secara online ini. Dari yang kita lihat dari ruang Zoom baru hadir 228 orang ya. Dari total murid kita 1412 ya. Jadi total murid kita 1412. Itu walaupun ada juga yang 2 anaknya atau 3 anaknya, atau bahkan ada yang lengkap di TK 1, di SD 1, di SMP 1, di SMA 1. Nah, sehingga terhitung 1 wali murid yang hadir ya. Jadi dari 1400 ini setidaknya mungkin agak 800 ada wali muridnya ini. Maka kepada Ustadz Ustazah, para wali kelas, silakan diingatkan lagi wali murid kita untuk segera bergabung dalam acara kita ini. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir ya di acara kita ini. Memang sengaja kami angkatkan dan sebenarnya juga sudah menjadi rutinitas. Walaupun dalam kondisi libur karena kita melihat ada sebuah keprihatinan ya. Banyak orang yang ternyata tidak tahu telah terjadi pergantian tahun Hijriah. Ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada juga yang mungkin baru baru ingat ya bahwa dengan acara ini oh ternyata kita sudah berpindah tahun. Nah, berbeda mungkin dengan tahun Masehi yang hampir mungkin semua orang tahu bahkan
rela tidak tidur menunggu pergantian waktu itu. Maka dalam rangka syiar, maka walaupun dalam suasana libur, kita angkatkan tetap acara peringatan tahun 1 baru Hijriah ini. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, teristimewa saat Muslim yang hadir bersama kita malam hari ini. Jadi sekali lagi tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena nanti juga akan merangkap juga sebagai muwajjih nanti setelah Ustadz Muslim memberikan sambutan. Sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa acara kita ini pertama dalam konteks syiar mengingatkan kita akan pergantian tahun baru Hijriah yang tentunya sekaligus bagaimana kita mengaktualkan nilai-nilai hijrah dan spirit yang terkandung di dalamnya yang insya Allah nanti akan kita bahas di dalam taujih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kesempatan malam ini kami juga menyampaikan selamat datang ya kepada wali murid ya. Karena biasanya Bapak Ibu Ustadz Ustazah dan para wali murid ayah bunda semua kita melaksanakan agenda parenting sebelum tahun ajaran baru. Jadi biasa kita mengumpulkan seluruh wali murid baru di semua unit mulai dari TAM, TK, SD sampai SMA. Eh, tetapi karena sesuatu dan lain hal, untuk tahun ini kita terpaksa melaksanakannya nanti pada tanggal 27 ya. Artinya setelah anak-anak kita masuk sekolah. Dan ini kami mohon maaf karena biasanya memang parenting itu sebelum tahun ajaran. Tapi insya Allah kita akan tetap laksanakan. Tetapi memang setelah 2 minggu anak-anak kita sekolah. Maka kesempatan malam ini kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda yang merupakan wali murid baru kami dari seluruh unit dari TAM, TK, SD, SMP, SMA. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang di Qurrata Ayun, di Yayasan Widatul Ummah. Dan agenda-agenda seperti ini akan rutin kita lanjutkan karena memang komitmen kita di Qurrata Ayun bahwa yang mengupgrade diri di Qurrata Ayun bukan hanya anak, tapi orang tua juga kita eh, minta untuk bersama-sama mari kita mengupgrade diri dalam rangka kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Untuk itu terima kasih kami ucapkan atas kehadiran kita bersama Iya, pada malam hari ini dalam rangka peringatan tahun baru Hijriah ini. Dan secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muslim yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, mungkin kita tahu Alhamdulillah Yayasan Widatul Ummah dengan sekolah Qurrata Ayunnya sudah berkembang yang hari ini sudah 1.400 orang murid. Mungkin oleh Bapak Ibu yang terlihat mungkin hari ini yang diamanahkan mengelola adalah kami. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu banyak tangan-tangan yang tidak terlihat, tokoh-tokoh yang secara senyap telah membackup, telah mengawali perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan sekolah kita ini. Dan di antara tokoh yang awal yang bahkan di dalam akta notaris pendirian yayasan adalah beliau yang mendirikan yayasan ini bersama Ustadz Dr. Nasrullah dan Ustadz Alamsudin. Maka malam hari ini kita nanti minta kepada Ustadz Muslim selaku pendiri dulu pada tahun 1992 mendirikan Yayasan Widatul Ummah ini yang alhamdulillah kita semua hari ini Bapak Ibu, Ustadz Ustazah dan juga Bapak Ibu Ayah Bunda Wali Murid kita juga sudah menikmati di antara bekas ya atau kalau istilah kita Minangnya makan tangan beliau dengan adanya sekolah kita pada di Batu Sangkar ini secara khusus. Untuk itu mungkin setelah ini kita mohon arahan dan sambutan dari Ustadz Muslim selaku pendiri Yayasan Widatul Ummah untuk kita bersama pada guru Ustadz Ustazah dan juga Bapak Ibu Wali Murid yang hadir pada hari ini. Demikian saja mungkin dari kami selaku Ketua Yayasan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita. Mari kita ikuti acara ini dengan maksimal. Jazakumullah khairul jaza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arif yang telah memberikan sambutan untuk kita bersama, dan kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Haji Muslim M Yatim LCMM yang telah hadir. Biasa kami manggil Buya Muslim. Syukur atas kehadirannya Buya. Baik, selanjutnya kita mintakan sambutan, mungkin motivasi juga bagi kita, cerita mungkin sedikit bagaimana yayasan ini. Mungkin sambutan ini kita minta juga sekaligus arahan kepada Buya Ustadz Haji Muslim M Yatim LCMM yang bersingkat. Astagfirullah. Sebentar ya, saya ada masalah sebentar nanti dengan HP apa ini. Oke, oke dah, udah bisa, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jaza. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Nashkurullah ala ni'amihi wa taufiqihi wa hidayati alladhi a'tana fursata fi hadzal makan fi hadzal waqt al-mubarak. Saya bisa bertemu dengan antum semua sekian puluh tahun yang lalu. Sekolah ini kecil, sekolah ini dicemaskan apakah lanjut atau tidak. Ternyata hari ini di tangan-tangan antum yang luar biasa dia menjadi sekolah besar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah ada muridnya 1.400 ya. Allahu akbar. Ya, Ustaz. 1.400. Allahu akbar. Luar biasa ini, itu tidak sedikit. Kalau seandainya kita pakai pesan Rasulullah ke Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha, katanya kalau seandainya kau bisa menunjuki orang, mengajar orang menjadi soleh dan bagus di dunia ini, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wah, luar biasa antum ini. Setiap tahunnya berapa orang yang tamat menjadi anak soleh, dan sekarang sudah menjadi apa mereka. Allahu Akbar. Saya kira ini adalah pahala-pahala yang besar untuk antum dapat ukir di depan Allah nanti waktu kita ketemu dia di alam mahsyar, di dunia, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati billah rahimakumullah. Saya bersyukur, sangat bersyukur dan terima kasih kepada Widatul Ummah yang membuat panggung buat saya mobil khusus malam ini, dan saya diundang untuk mengingat kembali menapak sejarah di mana Widatul Ummah berada dulunya. Saya masih ingat Dr. Nasrullah ini masih muda sekali, masih gagah banget, masih ya boleh milenial lah waktu itu, tahun 1992 itu. Sekarang udah beberapa tahunnya. Jadi semalam ini menantang dua orang yang bisa membaca sejarah ringkas tentang Widatul Ummah, nanti akan saya kasih hadiah. Dia baca sejarahnya depan kita ini, nanti urut aja sejarahnya dari pendiri, dari mulai kerja seperti apa awalnya, nanti ditunjukin. Tapi kalau bisa jangan Ustadz Arif, yang lain lah. Ustadz Arif pasti dalam pikiran dia itu. Oke ya. Ikhwati billah rahimakumullah. Sedikit pandangan saja kemungkinan. Sekolah ini ada kenapa adanya. Dia adalah karena keperhatian kita kepada dakwah ini tidak punya lembaga.
Kemudian anak-anak kita yang lahir dari rahim kita sendiri, atau yang lahir dari rahim dakwah itu sendiri, tidak ada tempat untuk sekolah yang sesuai dengan kehendak kita. Maka hadirlah beberapa sekolah-sekolah yang kita siasati, yang kita inisiasi. Berdirilah sekolah-sekolah yang sifatnya IT itu atau yayasan-yayasan itu. Subhanallah, waktu itu kita tidak yakin juga akan hadir, akan besar. Ternyata, ikhwah, sesuatu itu apabila kita mulai saja dengan ikhlas, dengan bagus, dan ukhuwah, dia akan besar. Dia akan menjadi sekolah agung besar. Sekarang, contoh misalnya di Pesan Barat, sudah punya sekolah, kita juga namanya Darul Hikmah. Malah sekarang udah lahir lagi namanya Al-Kahfi. Itu kalau kita jalan ke sana, tidak yakin rasanya itu diurus oleh ikhwah kita gitu loh. Dengan ustadz kita. Tidak yakin rasanya gitu. Tapi ternyata mereka piawai ngurusnya, luar biasa. Sampai lihatlah, anak-anak yang dari Pasaman Barat hampir tidak ada keluar lagi dari Pasaman Barat untuk menyekolahkan anaknya, entah ke Padang Panjang kah, entah ke Bukit Tinggi kah, entah mereka ke Padang, ke Risalah kah, atau kemana. Tidak, cukup dengan sekolah yang ada itu. Kata mereka, sekolah kita itu dapat nilai ranking terbaik di dinas pendidikan. Begitu juga di apa namanya, Baitul Ummah ini, Koto Ayun ini, menurut saya dan kita yang punya di Batu Sangkar. Di Bukit Tinggi juga. Nah, sekarang ini, lah boleh kita katakan, di setiap kabupaten kota itu sudah punya IT, sekolah IT itu. Islam terpadu. Walaupun dipelesetkan juga, IT itu iuran tunai. Itu, iuran tunai agak mahal katanya. Nah itu ikhwan. Jadi, dari awal berdirinya seperti itu adanya. Kita pingin sekolah yang menyampaikan tarbiyah Islamiyah itu ada di sekolah kita dan tidak meninggalkan yang kita bernegara ini, sekolah bernegara Indonesia itu. Itu dia. Alhamdulillah ini berkembang baik. Risalah contoh, Risalah subhanallah. Orang pingin masuk Risalah. Pesantren yang lain juga orang pingin masuk pesantren. Sepreman pun ayahnya apa, anaknya yang ini suka situ juga. Kenapa? Kita sudah berhasil. Cuma agak mahal. Kenapa dia mahal? Wajar mahal. Sekolah yang diurus oleh pemerintah murah. Kenapa? 20% anggaran APBN atau APBD itu untuk sekolah, untuk pendidikan. Kalau mereka tuangkan semua itu untuk sekolah itu, makanya akan nyaman. SD bebas, SMP bebas, itu. SD bebas. Ya, kok. Tapi karena diurus oleh kita ingin berkualitas, maka biaya kita yang bayar. Maka mahal dia. Perlulah agaknya yang memimpin negeri ini yang tidak memilah sekolah itu siapa saja mendidiknya, kecuali yang menjadi titik tekannya adalah hasil produk dari sekolah itu sendiri, anak-anak kita seperti apa baik. Allahu Akbar. Kalau kita bukalah sekolah ini seperti sekolah yang ada di negeri, saya kira antum tidak akan tertampung murid. Banyak banget yang akan masuk. Karena biaya mereka tidak sanggup. Jadi kata mereka, kenapa anak kami tidak berkualitas Ustadz? Katanya, sebagaimana kata orang Arab, katanya, la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu kena tiada biaya. Itu kata mereka. Jadi kita ini bermutu kena ada biaya. Ada sekolahnya gitu loh. Saya teringat mengolah anak saya di Azkia dulu. Subhanallah. Jadi semua gaji, semua pendapatan untuk anak-anak itulah semuanya. Targetnya sederhana, jangan sampai untuk makan dan minum berhutang. Itu aja. Alhamdulillah, hari ini juga anak-anak itulah jadi besar, berkeluarga semua. Dan mereka menikmati pendidikan tarbiyah yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri. Indah, ikhwah. Indah lagi Bapak-Bapak Ibu. Saya merasakan bagaimana anak saya 7 sih.
perempuan ada 3, laki-laki ada 4. Begitu dididik dengan sekolah ratanya IT semua itu, iuran tunai semua. Tapi hasilnya memuaskan. Subuh tidak perlu diingatkan lagi ke masjid, tilawah tidak perlu diingatkan lagi, Pak surat sudah tahu buat sendiri. Apalagi mereka sudah berkeluarga, punya anak juga. Mereka pikirlah kebiasaan-kebiasaan kita di rumah dulu. Kalau dipanggil mereka, panggil sekarang, datang sekarang. Kalau anak-anak di luar sana dipanggil hari ini, Senin Kemis, kata mereka. Apa Senin Kemis? Dipanggil hari Senin, tiba kami. Nah itu tuh maksud. Tidak dihiraukannya panggilan orang tuanya itu. Hadirin yang saya muliakan, ini bisa didengar ya, sama saya ini? Ya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Dapat didengar ya? Bisa, Ya, Ini Ustaz. kalau dalam benda pakai media ini kadang-kadang kita tidak apa namanya, agak sedikit ragu lah kita ini. Kita biasa ngomong sini juga kalau nggak dengar gitu. Cek dulu. Nah, Bagus suaranya, saya Ustaz. sangat merasakan bahwa sekolah-sekolah agama, sekolah yang kita bikin itu adalah melahirkan generasi-generasi yang sangat mumpuni. Nanti kita lihat ya, berapa generasi sudah ditamatkan oleh sekolah kita ini. Sudah berapa lama, berapa banyak SD-nya sudah pindah kemana, SMP sudah sampai kemana. Sekarang kayak SMA sudah punya. Gitu. Kalau tidak salah, kalau tidak salah di catatan saya ini, saya lihat. Maaf, saya coba review sebentar aja. Okay. Kalau tidak salah, kita sudah punya SMA juga ya Ustaz ya? Kita sudah punya SMA, Ustaz. SMA IT. Alhamdulillah. SMA IT, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kita punya, berapa orang lagi? Kalau SMA anaknya baru 45 orang sekarang, Ustaz. Karena ini baru tahun ketiga sekarang. Allahu Akbar. Kalau Pertama SMA tahun baru ini tahun ya? ketiga. Ya. Nah, udah kebayang itu sudah punya SMA. Allahu Ya. Akbar. Cuma kerja yayasan biasanya agak sedikit bertungkus lumus. Karena sekolah ini kan linear nih. Ya. Kalau terima tahun ini, satu lokal, tahun besok ada lokal satu, lokal lagi satu gitu loh. Ya. Nah, kalau kita menerima 2 lokal, tahun depan ada 2 lokal, tahun depan 2 lokal lagi gitu, kan begitu. Ya. Nah, itu kerja keras itu tuh. Tanah dipikirkan, ya, itu yang kerja keras itu sebenarnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi saya ingin mengungkapkan sedikit ukhuwah di dalam kerja ini. Di mana ukhuwahnya? Nah, ikhwah. Ini kalau tidak salah sudah yayasan wakaf ya, kalau tidak salah terakhir terbuat. Ya. Ya. Sebab baru juga dia wakaf itu baru juga kena dengan Rasulullah turun waktu itu dan Ustaz Al-Sudin mesepakati dengan pengurus yang ada kita bikin yayasan wakaf. Yayasan wakaf itu artinya apa, ikhwan? Itu adalah keikutsertaan, keikhwahan kita untuk membiayai sekolah ini dan orang bekerja di situ itu mengambil hasil, mengambil upah dari lembaga itu. Kalau nggak cukup, artinya mereka gaji dari situ gitu loh. Tapi hasil dari yayasan itu, kalau sudah kaya kita ini, kita punya lembaga pendidikan. Kata mereka, siapa punya lembaga pendidikan itu adalah punya lembaga kekayaan. Contoh punya sekolah misalnya, dia pribadi punya sekolah perawat, itu kaya banget tuh lah. Tapi kita wakaf tidak begitu dia akan kembali ke sekolah lagi. Bagaimanakah menghidupkan guru-guru, dosen-dosen, kawan-kawan kita yang menjadi sivitas kita di sini, maka kita harus berpikir bersama-sama tentang ukhuwah kita itu. Nah, itu. Al-mu'min fi tawadihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Nah, jadi membangun sekolah ini bagaikan satu fisik kita, satu badan kita. Allah katakan dalam kasih sayangnya, dalam cinta kasihnya, dalam kelembutannya, ta'utufihim kal jasadil wahid. Beginilah sekolah ini jadinya jadi besar. Nah, jadi saya bilang kalau seandainya konsep ini dijalankan untuk sekolah kita ini, saya yakin dan percaya, tidak heran itu perguruan tinggi pun bisa kita buat. Maka berpikirlah sekarang ini untuk berpikir di mana gedung kita untuk perguruan tinggi. Anak-anak kita pasti mengatakan,
Pak Ustadz, Ustadz, Ibunda, Ustazah, kami pertama SMA, kami nggak mau pindah tempat lain, kami ingin sekolah di sini juga gitu loh. Maka kita harus pikir tempat bagaimana sekolahnya gitu loh, sekolah tempat mereka berkuliah gitu, harus ada kuliahnya. Takutkah kita? Tidak usah takut. Karena kita mengerjakan tugas Allah Subhanahu wa taala. Lan yudhi'anallah, Allah tidak akan menyanyiakan kita itu insyaallah. Pasti. Jalan keluarnya ada. Ikhwati billah rahimakumullah. Waktu Sangkar, Tanah Datar, punya sekolah yang canggih, hebat. Sudah pernah datang kira beberapa tahun yang lalu ke sana, saya kaget-kaget sendiri saja melihat gedungnya begitu luas, tinggi, gagah, hebat. Yang dulu cuma adalah sebenarnya ruko saja, itu tempatnya kecil saja. Maka siapa yang buat ini semua? Ya antum yang mengerjakan ini semua menjadi hebat dia. Inilah yang dapat saya berikan kepada antum. Saya ingin katakan tadi, siapa yang bisa mengungkapkan sama saya sejarahnya sedikit sejarah tentang runutnya ya sejarahnya. Sampai hari ini dia menjadi gitu. Siapa yang bisa, nanti kita kasih rewardnya. Maaf, satu kalimat lagi. Alhamdulillah, kita sudah menyiapkan, saya mendapatkan ini, saya mengusulkan dapat beasiswa PIP untuk sekolah kita ini. Alhamdulillah. Jadi PIP ini sebetulnya tidak banyak. Ini baru tahun kedua kita mendapatkan fasilitas membagikan PIP dan KIP. Karena kebetulan alhamdulillah saya ini wakil pimpinan Komite 3. Kita mencoba untuk kerjasama mendatangi Kementerian Pendidikan. Mereka berikan kepada kita, pimpinannya dapat 1000 PIP dan 100 KIP. Kalau anggota dapat 500 saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan tim kerja kita, SMPIT itu kita usulkan 11 orang, sedangkan SMAIT ada 7 orang. Alhamdulillah. Ini sudah kita tetapkan ini, sudah dapat ya. Kayaknya nanti bisa dikomunikasikan sama Zikri atau sama Edo. Baik. Berapakah dapatnya? Kalau di SD ini per tahun saja sih 450.000, SMP itu 750.000, ke SMA 100 juta. Ini per tahun loh, sedikit kali sih ya, tapi tidak apa-apa lah ya segitu. Tapi kalau dia nanti kuliah, kita punya mahasiswa kalau masih bisa mengusahakan KIP nanti, kita akan usahakan juga untuk ke tempat kita ini, kampus kita itu, mahasiswa kita mendapatkan KIP itu, Kartu Indonesia Pintar. Ya, nah itu besar dapatnya. Satu bulannya dia mendapatkan 900.000 itu untuk living cost-nya, itu biaya bulanannya, beasiswanya. Sedangkan beasiswa untuk bayar kuliah sudah langsung dari kementerian ke kampus. Sedangkan 100.000 itu sudah langsung ke rekening dia, cuma dia terima per 6 bulan. Jadi per bulannya segitu, mungkin 6 juta lah satu bulan. Satu semester. Jadi ibunya kita harapkan tidak lagi punya, bapaknya tidak punya lagi susah menyekolah mengkuliahkan anak. Itu loh. Ini usulan kita itu ya, alhamdulillah. Saya berpikir anak-anak SD yang kita usulkan dapat PIP, SMP dan SMA, kalau bagus pembinaan kita dan pelaporannya, agar mereka kuliah pun akan lanjut dapat. Tidak usah kita usulkan lagi gitu. Dapat. Tahun kemarin kita dapat 100, karena kita belum punya sekolahnya, kita serahkan ke Askia lebih banyak. Hampir 100 beasiswa itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Berbangga saya. Jadi kalau seandainya nanti kena waktu tidak panjang juga untuk menceritakan ini semua, saya kira adakah yang tahu sejarah Wilayatul Ummah? Tunjuk tangan saja sih. Nanti tolong dibuat tulisannya, kirim ke saya. Saya akan kasih hadiah nanti insya Allah. Tolong dinilai Ustadz ya, Arif bisa nilai lah. Oh ini benar sederhana, oh salah sederhana gitu loh. Kalau Arif katakan oh ini nilai 100,
atau 3 orang ya, 3 orang. Nggak usah mereka musyawarah membuatnya gitu. Satu orang yang buat masing-masing. Kamu musyawarah Ya, nggak benar ceritanya kan. Itu bukan ujian juga baik. sih. Nanti Ustaz Arif nanti akan saya kasih hadiah dari Oke. saya. Saya sebut hadiahnya. Yang benar hadiahnya ada 1,5 juta. Yang benar setengah 80% benar 1 juta. Yang agak-agak benar 500.000 lah gitu. Kira begitu tunggal. Jadi Alhamdulillah. Edo ada di sini ya. Edo ada Edo. Bang Eh, Bakri lagi Edo tentang ada atau jalan Zikri bawah. ada nggak? Hmm. Tolong dicatat ya ungkapan Ya, saya ini nanti lupa. Kalau lupa tuh nggak boleh. Jadi sebelum PSU atau sesudah PSU, sebelum PSU deh, hasilnya sudah dikirim ke saya, ke kita ya, ke Zikri atau ke Edo atau ke saya. Hasil 3 orang penulis tadi itu kirim saya. baik, Sejarah baik. ini perlu kita buat, perlu kita buat. Kenapa? Akan tertinggallah sekolah kita kalau lupa dengan sejarahnya. Sejarah itu penting bagi kita. Oke. Jazakumullah. Terakhir sekali, mohon kepada Bapak Ibu yang hadir di sini bermurah hati untuk datang ke TPS tanggal 13. Nah, tanggal 13 besok, kira hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 11 ya. Besok hari Jumat tanggal 12. Tanggal 11. Kemudian hari Sabtu tanggal 13. Datang ke TPS, kemudian sampai di TPS memilih nomor 12. Haji Muslim Muhammad Yatim SM. Insyaallah Ustaz. Kenapa Haji Muslim dipilih? Ya karena dia aja pilih gitu loh. Soalnya lain lagi pilih. Itu aja lah. Enggak apa-apa ya juga tuh ya. Jazakumullah khair jaza. Itu saja. Kamu cerita tentang sedih saya, tentang PSU ini, saya paling sedih. Dan sedih bercampur marah, sedih bercampur kecewa gitu loh. Sebab pembatalan hasil ini tidak masuk logika apapun. Logika orang bodoh tidak masuk, apalagi orang cerdas tidak masuk, logika orang hukum tidak masuk. Apa alasannya dia bisa membatalkan hasil yang telah menang untuk demi melanjutkan satu orang saja yang tidak ikut pemilu dan notabene-nya punya masalah di segi hukum, kok bisa membatalkan hasil? PSU biasanya cuma satu kabupaten juga paling banyak atau 2-3 kecamatan saja. Ini semuanya yang di provinsi ini batal semua. Siapa yang salah? Apakah salah 4 orang yang menang ini? Nggak ada salahnya juga tuh. Clear dan clear. Kok dibatalkan? Apakah kompensasi yang menang ini? Nggak ada. Nol semua. Orang yang telah kalah hari itu 11 orang yang tidak lagi telah kalah, seharusnya nggak ikut lagi pemilu. Saya ikut lagi pemilu. Bersaing lagi sama kita yang telah menang. Gara-gara 1 orang itu. Berapa uang negara habis di ini? 400 miliar lebih insya Allah ini. Untuk pemilu ini. Seriuskah pelaksananya? Enggak serius, lihat. Malam ini saja belum ada yang telah siap mana tempat pemilihannya. Orang nggak tahu juga apa ada PSU dan tidak. Nggak ada sosialisasi juga. Nomor dulu nomor 11, sekarang nomor 12. Kenapa bertukar, Pak? Karena si putra mahkota itu masuk di tengah-tengah. Nomor tengah-tengah. Kenapa tidak letak di akhir gitu loh. Agar kita tidak bisa, tidak lagi bermasalah tentang nomor urut. Dia nomor terakhir. Apa salahnya? Masuk nomor 7. Maka saya dari nomor 12 sekarang. Kalau tidak nomor 11. Tidak boleh pula sosialisasi. Enggak boleh pula kampanye. Waktu sedikit. Mana orang kenal. Kecuali kita menekan lewat pribadi-pribadi kita inilah. Maka bersuaralah, sampaikanlah. Agar dakwah ini punya wakilnya. Di sana. Itu saja kemungkinan. Lembaga ini punya wakilnya di sana. JSIT punya wakilnya di sana. Alhamdulillah. Ikhwati billah rahimakumullah. Semoga kita bersama menjadi orang-orang yang senantiasa berpeluang untuk bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kemungkinan. Bisa dengar suara saya, Kak?
Oh, Ya, masih ada. Oke, sip. Sampai saja. Di layar saya tidak ada gambar antum. Datang lagi. Kadang terlempar kemana-mana saya ini. Jazakumullah Ustaz Arif. Jazakallah khairan Ya, jaza sama-sama, ala Ustaz. husni istima'ikum atas atensinya, dan teman-teman semua ibu-ibu yang soleh dan soleh, yang ibu-ibu yang punya anak yang telah hadir juga di grup ini, di Zoom ini. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung dengan sekolah yang kita cintai ini. Dan bapak-bapaknya juga, terima kasih, dan anak-anaknya juga, terima kasih semua. Semoga kita menjadi orang-orang satu kafilah besar yang akan menempati surga Jannatul Naim satu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Harapannya PSU adalah milik kita bersama, insya Allah, milik kita. Apalagi masyarakat yang ada di di tanah datar ini. Amin ya rabbal alamin. Boleh saya tutup ya? Membacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau boleh, wabarakatuh. saya kena hadir satu lagi Zoom, saya akan mundur diri, bolehkah? Oke, baik, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Boleh, Ustaz. Siap. Jazakallah khair jaza. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, ahlan wa sahlan bi istima'ina. Ya Allah, taharamna taharrum, Allah tahallumuna fi hadzal liqa'. Agar Allah satukan kita dalam pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah khair jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dulu ya. Ya, baik. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muslim yang sudah menyampaikan ini ceritanya, dan juga tadi beliau juga meninggalkan pesan bagi yang bisa menceritakan kisah tentang berdirinya Baitul Ummah akan mendapatkan hadiah. Jadi bagi kita yang tahu silahkan, tidak berdalam kerjasama yang betul-betul saja. Nggak usah cari di internet ya. Baik, selanjutnya Ustazah, Ibu Bapak sekalian, marilah kita simak, kita dengarkan taujih ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif. Kepada Ustadz Arif kita persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita masuk ke sesi utama kita malam ini, sedikit taujih dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriyah ya. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa momentum ini sengaja kita angkatkan dalam rangka mengingatkan kita dan mensyiarkan bahwa telah terjadi pergantian tahun baru hijrah. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengambil spirit dari tahun kehadiran atau peristiwa pergantian tahun baru hijriah yang memang sangat erat kaitannya dengan momentum hijrah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks sejarahnya, kenapa para sahabat mengambil momentum hijrah sebagai tahun baru pertama Islam dan sekaligus menamakan tahun Islam itu dengan tahun Hijriyah, karena memang dalam perjalanan sejarah bahwa memang peristiwa hijrahnya Rasul hasilan perjuangan dakwah Islam. Itulah yang merupakan awal dari suksesnya dakwah Islam ini. Sehingga sampai ke tengah kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita mengambil spirit hari ini adalah bagaimana melalui momentum hijrah memperkuat ukhuwah Islamiyah dan peduli kepada sesama. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin kita mentadaburi beberapa ayat yang berbicara tentang hijrah itu. Betapa hijrah itu menjadi sangat penting dilakukan oleh setiap mukmin, tidak hanya para sahabat Rasul dan para sahabat, termasuk juga kita. Jadi hijrah ini menjadi sebuah sunnah yang juga setiap muslim harus melakukannya.
Kita lihat dari beberapa ayat tentang betapa pentingnya hijrah itu. Nah, mudah-mudahan semuanya masih menyala ya. Walaupun sudah jam 9:30, karena kita hanya setidaknya ada 2 ayat dan 2 hadis saja yang akan kita sampaikan dalam mengupas tentang momentum hijrah ini. Pertama surat Al-Anfal ayat 74 ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 74 ini Allah menjelaskan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi orang-orang yang beriman dan hijrah, ini kata kuncinya, orang-orang yang beriman dan hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan kemudian berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan juga orang-orang yang memberikan perlindungan dan pertolongan. Maka poinnya di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Ini poin pertama yang harus kita ambil ya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, ini poinnya. Jadi ketika kita balik Bapak Ibu, siapa orang-orang yang benar-benar beriman menurut ayat ini? Maka jawabannya amanu wa hajaru wa jahadu. Atau awaw wa nasaru. Jadi ada 2 kelompok orang yang dijelaskan dalam ayat ini. Pertama beriman, mohon tidak ada yang ikut mencoret-coret slide-nya sehingga mengganggu presentasi kita. Coba dicek lagi Bapak Ibu. Oke, baik ya. Jadi ada 2 kelompok yang dijelaskan dalam ayat ini. Pertama orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, dan yang kedua orang yang memberikan pertolongan dan perlindungan. Kalau dalam konteks historinya memang yang dimaksud di sini itu adalah pertama muhajirin yang di atas dan yang kedua di bawah adalah orang-orang Ansor. Nah, namun ayat ini bukan hanya berlaku spesifik bagi mereka, tetapi standar ini secara umum akan berlaku juga sampai sekarang. Sehingga apa di antara standar kebenaran iman atau kapan seorang itu bisa disebut dengan al-mu'minuna haqqa, orang-orang yang benar-benar beriman. Maka di antara poin yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah hajaru. Bahwa kita harus hijrah. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah juga memberikan di antara imbalan selain dari pengakuan atas kebenaran imannya bahwa orang-orang yang berhijrah itu juga lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan mereka juga akan mendapatkan rizki yang mulia, rizki yang agung. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini poin pertama dari yang dijelaskan dalam konteks pentingnya hijrah itu, bahwa hijrah merupakan salah satu aspek yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin ketika kita ingin betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kita lihat firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 20. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi dengan struktur yang sama ya. Iman, hijrah dan jihad. Jadi orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan juga jiwa raga mereka. Apa yang akan mereka dapatkan? Poin pertama yang Allah tegaskan dalam ayat ini, a'zamu darajatan 'indallah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad itu, merekalah a'zamu darajah. A'zam itu artinya paling tinggi, paling agung, paling mulia.
Jadi merekalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Merekalah orang-orang yang paling agung di sisi Allah. Dan juga ayat ini menjelaskan sebagai sebuah konsekuensi dari hijrah itu juga wa ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang-orang yang berhasil. Mereka itulah orang-orang yang menang atau mereka itulah orang-orang yang sukses. Makanya para ulama mengambil sebuah ibrah atau kalau dalam istilah usul fikihnya istiqra ya, sebuah konklusi dari berbagai ayat ini dan dalil ini bahwa salah satu syarat ya untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan itu adalah hijrah. Jadi hijrah merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Dan itu bisa kita buktikan. Ketika kita bisa bicara sejarah Islam saja seperti yang dikatakan di awal, bahwa sukses dan berhasilnya dakwah Islam itu kapan? Setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah di Mekah, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah, itu mungkin hanya seratusan orang yang beriman. Itu pun dalam kondisi yang tertindas, dalam kondisi yang terintimidasi, dalam kondisi yang tersiksa, terancam, bahkan dibunuh. Sehingga ada beberapa sahabat yang harus syahid di tangan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah dan sahabat sudah hijrah ke Madinah, barulah keberhasilan dakwah itu terjadi. Keberhasilan dakwah Islam itu terjadi. Islam menjadi sebuah kekuatan, bahkan menjadi sebuah negara yang kuat, bahkan juga kemudian kembali mampu menundukkan daerah-daerah sekitar Jazirah Arab. Kapan itu? Setelah hijrah. Nah, atau rumus sederhana saja bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks pembuktian ya, secara ekonomi ya, secara teori ekonomi, siapa orang-orang yang banyak sukses secara ekonomi? Apakah mereka yang bertahan hidup di kampung halamannya atau mereka yang berani hijrah? Ya. Berani hijrah meninggalkan kampung halamannya, walaupun dengan hanya modal pakaian yang terpasang di tubuhnya, dia hijrah keluar dari negerinya. Dan ternyata ketika kita lihat biografi orang-orang sukses, termasuk secara ekonomi, bahwa mereka yang sukses itu adalah mereka yang berani hijrah. Mereka yang berani berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang menjadi salah satu konklusi bahwa hijrah itu selain dari dalam ayat di atas tadi sebagai indikator dari kebenaran keimanan, maka hijrah juga menjadi proses yang harus kita lalui ketika kita ingin mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah dan ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu disinilah hijrah itu menjadi penting. Lalu apa makna hijrah yang relevan dengan kita selain dari hijrah secara fisik ya? Kalau hijrah secara fisik ya setidaknya sebagian kita mungkin sudah melakukan. Ya, kita sudah hijrah dari kampung halaman masing-masing. Ada yang kalau saya sudah hijrah dari Solo ke Batu Sangkar. Bahkan dari Solo dulu ke Bukit Tinggi ke Padang, Padang Batu Sangkar. Sudah lebih banyak waktunya di tempat hijrahnya dibanding negeri asal. Dan setidaknya itulah yang membuat proses keberhasilan kita. Begitu juga Bapak Ibu semua. Tetapi selain dari makna hijrah secara fisik, yang sangat penting itu adalah hijrah secara substansial yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan hijrah secara substansi? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-muhajir, bahwa orang yang hijrah itu kata Rasul man hajara manahallahu anhu. Orang yang siap meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang siap berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah substansi hijrah yang sangat relevan yang harus kita amalkan. Bagaimana kita mencoba hijrah dari kondisi yang kurang baik kepada yang lebih baik. Dari sesuatu yang dibenci oleh Allah kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini poin pertama. Jadi bahwa disitulah titik penting atau urgensinya hijrah itu kita lakukan. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah bahwa momentum hijrah itu juga menjadi momentum yang sangat penting dalam penguatan ukhuwah dan persaudaraan kita sesama muslim. Nah, ketika kita kembali ke dalam sejarah hijrah itu, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah bersama bersahabat dari Mekah ke Madinah, maka di antara proses yang beliau lakukan setelah sampai di Madinah itu adalah at-ta'akhi. Ya. Ta'akhi itu artinya bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara orang yang baru datang, yaitu kalangan muhajirin, dan kemudian orang-orang Ansar. Jadi bagaimana mereka yang mungkin tidak pernah kenal sama sekali, tidak punya hubungan keluarga sama sekali, tapi mereka karena sudah dipersatukan oleh keimanan, maka mereka dipersaudarakan oleh Allah, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita melihat bagaimana indahnya persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Salah satu cerita yang sangat populer ya dari sebuah wujud persaudaraan itu ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf sebagai salah seorang konglomerat di Mekah yang karena dia hijrah dia sudah harus jadi orang miskin karena semua hartanya tertahan di Mekah, dan demi mengikuti Rasulullah dia hijrah ke Madinah walaupun dalam kondisi miskin. Begitu dia sampai di Madinah, maka dia dipersaudarakan oleh Rasul dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' juga sahabat yang paling kaya di kota Madinah. Jadi beliau pertemukanlah seorang Abdurrahman bin Auf, mantan orang kaya, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dengan orang kaya di Madinah waktu itu. Lalu setelah mereka dipersaudarakan, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' sebagai saudara Abdurrahman bin Auf? Dia bawa Abdurrahman bin Auf ke rumahnya. Dia sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, dia kumpulkan dan dia sampaikan, ini harta yang saya miliki, ini semua total harta yang saya miliki, mungkin dijelaskan, ini kebun kurma, ini ternak, ini uang, ini dirham dan segala macamnya. Maka sekarang saya bagi dua, sebagian ambil olehmu, wahai Abdurrahman, dan sebagian untuk saya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari itu juga dijelaskan bahwa karena Sa'ad ini juga punya dua orang istri, maka apa kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf? Silahkan kamu pilih, saya akan ceraikan salah satunya dan jadikan istri oleh. Nah, begitu luar biasanya persaudaraan mereka. Jadi betul-betul berbagi. Maka inilah yang dijelaskan juga oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Tentang persaudaraan muhajirin dan ansar itu. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah sebelum orang-orang muhajirin datang. Itu yang dimaksud di sini, itu adalah orang-orang ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan mereka tidak memiliki rasa ingin atau kebutuhan dengan apa yang sudah diberikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan bahkan mereka mendahulukan saudara mereka dari diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri membutuhkan. Jadi betul-betul berbagi yang luar biasa, bahkan sampai pada tingkat isar. Sampai pada tingkat bagaimana mereka mementingkan saudaranya dibanding dirinya sendiri.
Dan ketika kita lihat di dalam tafsir, ayat ini diturunkan dengan latar belakang peristiwa yang dijelaskan dalam hadis ini. Nah, hadis ini sudah sering saya ceritakan ya. Kalau di para guru-guru, ustazah, termasuk juga pada agenda kegiatan wali murid, saya ceritakan hadis ini. Bagaimana semangat bersaudara dan berbaginya para sahabat Rasul itu. Nah, hadis ini menjadi latar belakang diturunkan ayat yang kita jelaskan di atas. Jadi dalam hadis ini diceritakan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan dia menyampaikan kepada Rasul ini, ya Rasulullah asabani al-juhd. Ya Rasulullah, saya ditimpa kesulitan. Atau saya belum makan. Maka Rasulullah faba'asa ila nisaihi. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat untuk datang ke rumah-rumah Rasul untuk mengambil makanan. Lalu apa yang terjadi? Begitu sampai di rumah istri Rasul, apa kata jawaban para istri Rasul? Ma ma'ana illal ma'. Kata para istri Rasul, kami tidak punya kecuali air. Artinya di rumah Rasul tidak ada makanan kecuali air. Maka karena Rasul tidak punya makanan, lalu Rasul menawarkan kepada sahabat, "May yadummu aw yudhifu hadha?" Siapa di antara kalian yang mau menjamunya? Karena Rasul nggak punya makan, siapa di antara kalian yang mau? Faqala rajulun minal ansar. Maka berdirilah salah seorang laki-laki dari Ansar. Ana, saya yang akan menjamunya ya Rasulullah SAW. Kemudian dipersilahkanlah dia oleh Rasul membawa tamunya ke rumah. Maka dia pulang ke rumah dan memanggil istrinya. Akrimi. Nah, kepadanya istri. Dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo muliakan ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, istilahnya kalau untuk kita keluarkan makanan yang ada. Ini tamu Rasulullah, kita diberikan kehormatan menjamunya. Lalu apa jawaban istrinya? Kata istrinya dengan lunak-lunak kepada suaminya, faqalat ma indana illa qutu sibyani. Kata istrinya, kita tidak ada makanan kecuali hanya makanan untuk anak kita. Jadi jangankan untuk tamu, untuk mereka aja nggak ada makanan. Yang ada itu hanya makanan untuk anaknya. Maka kemudian diperintahkan, mereka diskusi apa yang mereka lakukan. Mereka siapkan makanannya dan mereka hidupkan lampu. Dan anaknya yang harusnya makan dia tidurkan lebih dulu. Kemudian makanan yang seharusnya untuk anaknya mereka siapkan untuk tamu. Agar selera tamunya tidak terganggu, untuk tamu mereka persilahkan siapkan makanan di ruang depan dan mereka juga menyiapkan piring kosong di ruang belakang. Dan mereka gelapkan lampunya agar tidak terlihat bahwa piring yang mereka di hadapan mereka adalah kosong. Sehingga tamu juga bisa makan dengan enak. Sehingga makanlah tamu itu malam itu dengan menu yang seharusnya untuk anaknya dan mereka satu keluarga tidur dalam keadaan lapar. Dalam hadis ini dijelaskan annahuma ya'kulani fabata tawiyaini. Ya, sementara suami istri tadi tertidur malam dalam keadaan lapar. Falamma asbaha ghadan ila Rasulullah SAW, dan tatkala pagi hari mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasul yang juga sudah diberitahu oleh Jibril dengan apa yang mereka lakukan? Faqala dhahikallahu laila. Allah tertawa, Allah tersenyum tadi malam dengan kalian. Atau dalam riwayat lain, ajiba min fa'alikuma. Kenapa Allah tersenyum? Karena Allah takjub dengan perilaku kalian berdua tadi malam. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Ini Al-Hasyr ayat 9 tadi. Dengan dasar peristiwa itu, lalu kemudian Allah menurunkan surat Al-Hasyr ayat 9 yang menjelaskan bahwa bagaimana memang mereka bersaudara dan bahkan membantu, bahkan dengan mendahulukan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Nah, inilah puncak persaudaraan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam momentum hijrah itu. Jadi bagaimana menjaga nilai-nilai persaudaraan dan kepedulian kita kepada sesama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini
ada juga sebuah tantangan besar persaudaraan yang harus kita buktikan ya. Kalau bicara keadaan, saya yakin tidak ada keadaan kita yang seberat sahabat tadi, yang menurut sebagian ulama namanya Abu Talhah. Yang tidak ada yang akan dia makan, yang ada hanya untuk anaknya, bahkan yang untuk anaknya dia juga berikan ke tamunya. Kepada kita tidaklah ditantang kondisi sesulit itu. Saya yakin kita masih punya stok makanan, kita masih punya stok tabungan di rekening dan segala macamnya. Tetapi kepada kita dihadapkan hari ini situasi saudara-saudara kita yang begitu luar biasa berat. Terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, maka sekali lagi saya ingin ingatkan, apa yang terjadi di Palestina bukan hanya sebatas ujian bagi mereka, tapi juga ujian bagi kita sebagai orang-orang beriman. Nah, termasuk juga tadi dalam konteks hijrah ya. Sejauh mana kita juga mampu hijrah. Apa di antara hijrah yang relevan dengan situasi ini? Bagaimana kita hijrah dari menggunakan segala produk yang keuntungannya berpihak kepada Israel, yang keuntungannya akan memperkaya Yahudi. Maka di situ ini juga menjadi poin hijrah yang harus kita lakukan. Hijrah dari menggunakan segala produk-produk yang keuntungannya akan dipergunakan untuk membunuh saudara-saudara kita. Walaupun itu juga akan ada risikonya atau ada tantangannya. Dan makanya kalau kita lihat logika ayat tadi, hijrah itu selalu diapit oleh dua kata, amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi ada iman, ada hijrah, dan ada jihad. Artinya apa? Hijrah harus didasari oleh keimanan, dan kemudian pasti di dalamnya ada jihad. Pasti di dalamnya ada perjuangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini barangkali secara singkat yang bisa kita sampaikan tentang spirit yang harus kita tangkap di dalam hijrah ini. Sekali lagi, pertama, hijrah adalah sebuah momentum, adalah sebuah sunnah yang harus kita lakukan sebagai seorang beriman ketika kita ingin mendapatkan nilai kualitas keimanan yang benar, atau ketika kita ingin mendapatkan derajat teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara nilai hijrah yang dicontohkan oleh Rasulullah, nilai-nilai hijrah yang diaktualkan oleh Rasulullah pada momentum hijrah itu, bagaimana Rasulullah memperkuat persaudaraan antara para sahabat. Maka demikian juga hari ini dengan momentum tahun baru Hijriah yang mengingatkan kita akan momentum hijrah Nabi itu, maka bagaimana juga kita memperkuat ukhuwah sesama kita umat Islam, dan terutama ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita yang hari ini sedang terzalimi di Palestina. Itu saja barangkali sebagai taujih yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali kalau ada yang ingin kita diskusikan, setidaknya masih ada waktu kita 15 menit sampai jam 10. Dari saya cukupkan sekian. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ustaz Jet. Baik, alhamdulillah. Baik, syukron alhamdulillah yang sudah menyampaikan dan mengabarkan kepada kita di tahun baru ini, benar-benar kita menghijrahkan hati kita, menghijrahkan diri kita menjadi orang yang taat dekat kepada Allah. Mungkin dari kita yang berada di Zoom ini mungkin ada yang ingin bertanya, karena tentu momen tahun ini tidak menjadi tahun yang sama dari tahun yang kemarin. Tentu kita berharap bahwa tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun yang kemarin, baik dari segi ibadah, dari segi hubungan kita di keluarga, mungkin juga termasuk juga ekonomi kita. Tentu mungkin ada langkah-langkah beberapa hal yang mungkin akan membuat hijrah kita menjadi lebih baik. Mungkin kepada Ustazah, ayah bunda semuanya yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada sekitar waktu 13 menit lagi, 10 menit ya. Silakan. Boleh melalui kolom chat agar bisa kami bacakan.
Atau sudah tertidur kebanyakan saja? Baik, Ustadz mungkin Ana bertanya Ustadz. Nah, Oke, baik, silakan. baik, momentum di tahun baru ini Ustadz, kan kami ini kan baru menikah Ustadz, kan. Tentu bagaimana hal yang agak shock dalam kehidupan kami mungkin adalah yang biasanya kami sendiri rezeki itu mungkin hanya untuk kami, untuk sekarang tentu kami sudah berbagi dengan anak dan juga istri. Terkadang tergoda juga dan tergaduh juga hati kita ketika kita kesulitan mungkin dalam rezeki karena ada tuntutan dan lain sebagainya. Bagaimana memahamkan kepada kita Ustaz, kepada hati kita mungkin Ustaz, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Karena Anda pernah mendengar bahwa pintu rezeki itu tidak sekedar ikhtiar, tidak sekedar dari pekerjaan gitu. Malahan ada 6 pintunya. Nah, sedangkan kita lebih uh, lebih apa ya, lebih kuat dalam bekerja, tapi dengan pintu-pintu seperti ada istighfar, ada duha mungkin, ada sedekah, dengan pintu-pintu itu tidak terlalu kuat keyakinannya gitu Ustaz. Nah, jadi bagaimana menguatkan hati kita Ustaz? Itu mungkin Ustaz. Agar tidak diberikan, tidak dihantui oleh was-was dalam hati. Pernah Ustaz. Oke, baik. Silakan. Atau masih ada? Oke. Sekarang Baik Ustaz. pertama sambil mungkin kalau ada yang lain ya, kita menjawab masih kita kaitkan dengan konteks hijrah. Jadi kalau Satjel tadi bertanya tentang kaitannya rizki ya, nah, sebenarnya dengan hijrah itu juga ada kaitan rezeki itu. eh di dalam surat sebentar ya, An-Nisa ayat 100 kalau tidak salah. Dan bisa kita lihat. Ya, ini juga bicara hijrah ini. Hijrah dan rezeki kaitannya dengan rezeki. Jadi, wa may yuhajir fi sabilillah. Ini poin pentingnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Jadi siapa yang berhijrah di jalan Allah maka dia akan menemukan di muka bumi ini eh, rezeki Allah yang terhampar luas dan kelapangan. Jadi eh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, walaupun sekali lagi makna hijrah itu tidak dalam artian hijrah secara fisik ya atau secara tempat, tapi di antara substansi hijrah tadi itu adalah bagaimana kita hijrah secara substansial, hijrah secara maknawi. Nah, maka kalau kita kait dengan aspek ini, bagaimana kita memang komit dalam berhijrah itu. Karena memang biasanya hijrah itu pasti ada tantangan. Hijrah itu pasti ada halangan. Hijrah itu pasti ada godaan. Nah, maka bagaimana kita mencoba hijrah ke arah yang lebih baik? Kita coba cek kembali eh, eh, mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, atau mungkin dosa-dosa yang mungkin kita lakukan, atau mungkin tabiat-tabiat yang mungkin kita lakukan yang kemudian menjadi penghalang bagi rezeki kita. Maka oleh sebab itu hijrah. Bagaimana kita berhijrah dari segala hal itu dan kemudian yakinlah ketika kita hijrah maka Allah akan memberikan kelapangan kepada kita. Apalagi kalau umpamanya seperti tadi, kita hijrah dari segala yang dilarang oleh Allah. Dalam artian, tentu dengan itu juga kita sedang berusaha meningkatkan ketakwaan kita. Maka ketika kita sudah berusaha meningkatkan ketakwaan kita, janji Allah di dalam Al-Quran juga banyak terkait dengan rezeki itu. Seperti wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari masalahnya dan akan Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak dia duga. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang sangat penting juga adalah ketika kita bicara rezeki. Nah,
agar hati kita itu tidak terganggu dengan urusan rezeki itu, maka kita harus profesional. Nah, apa yang saya maksud dengan profesional di sini? Kita lakukan mana yang coupling kita, dan kita serahkan kepada Allah mana yang urusan Allah. Ya. Dan biasanya ketika kita sudah tidak profesional, kita urus yang menjadi urusan Allah, sementara yang menjadi urusan kita lalai. Di saat itulah hati kita akan gelisah. Di saat itulah jiwa kita akan tidak tenang. Apa maksudnya dalam bab rezeki ini? Yang tugas kita apa dalam bab rezeki ini? Idza faragta fansab. Itu yang urusan kita. Lakukan pekerjaan, selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Atau dalam ayat lain, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Jadi tugas kita berbuat yang terbaik. Lakukan yang terbaik, kerja yang terbaik, bersungguh-sungguh, itu aja, sibukkan diri kita dengan itu. Adapun urusan berapa rezeki yang akan kita dapatkan, bagaimana hasilnya, itu bukan urusan kita. Nah, tetapi ketika kita dalam hidup ini yang kita perhitungkan hasil, yang kita bayangkan adalah hasil, kenapa saya harus dapat segini, kenapa harus. Nah, itulah yang kemudian membuat hati tidak. Maka dalam bahasa saya tadi, itu berarti kita sudah mencampuri urusan Allah. Nah, kalau kita sudah mencampuri urusan Allah, di saat itulah hidup kita tidak akan tenang. Maka urus saja urusan kita, lakukan yang terbaik, berikan kontribusi yang terbaik. Seperti yang mungkin kepada Ustaz-Ustazah Anda sering sampaikan di sekolah ya. Tugas kita itu mengajar yang terbaik. Urusan rezeki kita tidak di qurrata ayun aja. Banyak jalan bagi Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Nah, cuman kan kadang kita yang mohon maaf mempersempit itu dengan pikiran kita. Seolah-olah kalau kita bekerja suatu tempat, rezeki kita hanya di situ. Nah, lalu kemudian kita hitung-hitungan dalam bekerja. Tapi percayalah, ketika kita bekerja dengan siapapun dan dimanapun, kita lakukan yang terbaik. Bukankah Allah sudah melakukan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib? Allah itu akan berikan dari pintu yang kita tidak duga sama sekali. Kalau bagi ustaz-ustazah yang di qurrata ayun, kalau dari qurrata ayun itu min haitsu yahtasib namanya. Sudah diduga, sudah dihitung dapat sekian. Atau bagi Bapak Ibu yang di PNS, yang di Pemda itu atau yang di kampus itu yahtasib. Tapi Allah punya pintu la yahtasib yang kita sendiri tidak tahu. Makanya selalu Anda sampaikan dalam bekerja apapun, jangan kita berkontrak dengan makhluk. Jangan kita berkontrak dengan hanya sebuah lembaga. Tapi berkontraklah kita dalam bekerja itu dengan Allah, sehingga pintunya juga tidak terbatas. Nah, tetapi kalau kita membatasi tadi kerja-kerja kita seperti itu, akhirnya tanpa sadar kita dengan sendiri juga sudah mempersempit rezeki itu. Jadi kembali prinsipnya, lakukan aja tugas kita. Ketika kita diberikan sebuah amanah, ketika hari ini kita diberikan pekerjaan, lakukan pekerjaan itu dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka yakinlah Allah punya cara untuk membalas itu semua. Melalui tempat kita bekerja atau mungkin melalui selain dari tempat kita bekerja. Nah, makanya rumus lain yang di dalam Al-Quran itu kan juga sudah ada dijelaskan ya dalam Al-Baqarah 112 ya. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah wa huwa muhsin, dan dia melakukan yang terbaik. Jadi lagi-lagi ada dua rumus di situ. Pasrahkan kepada Allah apa yang akan terjadi. Pasrahkan kepada Allah apa yang akan kita dapatkan. Serahkan kepada Allah dengan apa yang akan kita terima. Tetapi wa huwa muhsin, yang penting kita, tugas kita yang mesti kita lakukanlah, lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Urusan apa yang kita dapat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sekali lagi kadang kita menjadi gelisah itu adalah karena kita tidak pasrah, kita tidak tawakal. Sama Bapak Ibu, kalau naik mobil travel, kalau kurang percaya dengan sopirnya,
Kira-kira bisa tidur nyenyak enggak di atas mobil dalam perjalanan? Tenang enggak batinnya dalam perjalanan sampai tujuan? Pasti tidak. Nah, itu namanya karena tidak tawakal dengan sopir. Nggak percaya sama sopir. Makanya naik mobilnya menjadi menderita. Maka begitu juga kita hidup ini. Kalau hidup ini kita tidak percaya kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik, ya di saat itulah kita tidak akan tenang. Maka biarlah apa yang akan kita dapatkan itu menjadi urusan Allah. Urusan kita apa? Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, maka yakinlah hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak akan ada balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan. Maka sekali lagi profesional aja lah dalam hidup ini. Kerjakan urusan kita, urusan Allah jangan kita ikut-ikut mikirkan, jangan kita urus, itu urusan Allah. Tapi kalau kita sudah merasa hebat pula, wah harusnya saya begini, harusnya saya dapat, itu berarti kita sudah merasa hebat pula dari Allah. Padahal Allah tahu takaran yang harus kita dapatkan. Mungkin itu Satjel secara prinsip dan tentu juga kita memaknai ya ketika bicara rezeki itu bahwa rezeki itu bukan hanya materi, rezeki itu bukan hanya uang, kesehatan, bahkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup itu juga bagian dari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mungkin itu saja Satjel sebagai respon tadi dari apa yang Satjel sampaikan. Mungkin itu barangkali Terima kasih. silakan saya kembalikan. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ini sangat komplit sekali disampaikan oleh Ustadz tadi karena memang Anda sendiri mendengar dari dengan kawan-kawan yang seangkatan gitu, memang salah satu yang sudah dijamin Allah kadang itu yang ditakutkan oleh manusia. Jadi mudah-mudahan dari jawaban Ustadz tadi ini sangat menjawab sekali dari kita rata-rata kita yang di rumah ini pada mudah-mudahan semua Ustadz ya kan. Nah, itu mungkin saling akidahnya diperkuat, memang meyakinkan hati kepada yang telah Allah kuatkan dalam Al-Quran. Jadi la raiba fi, jangan ada keraguan dalam hati kita. Insya Allah kita tak akan mendapatkan keajaiban dari Al-Quran kecuali kita yakin. Maka buanglah keraguan kita selain pada itu semuanya. Baik, itu mungkin Ustazah nampak memang tidak ada pertanyaan. Oke. Cukup mungkin Satjel. Baik, cukupkan. Terima kasih kepada Ustadz Arif yang telah memberikan tauji pada malam hari ini yang berkah ini, dan terima kasih juga kepada Ustazah semuanya, ayah bunda dan anak-anak Ustadz yang telah hadir mendengarkan ceramah Ustadz Arif. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita bersama dan bisa kita amalkan yang kita yakinkan dalam hati kita. Mudah-mudahan di tahun ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita, keluarga kita, negeri kita, dan negara kita. Terima kasih, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kita cukupkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gunakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.